طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد. Hadirin Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Lampung, Radio Palembang, Radio Pontianak, Radio Berau, Radio Tanjung Pinang, Radio Surabaya, Radio Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa Roja TV, Asil TV, dan juga Surau TV di mana saja Anda berada, para netizen melalui media sosial apapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan kitab Tauhid. Hari Jumat 2 pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kemaksuman para nabi. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan bahwa agama semua nabi adalah sama. Dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, semuanya sama, yaitu Islam. Termasuk agama Nabi Isa dan para pengikutnya adalah Islam. Termasuk agama Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga Islam. Berdasarkan keterangan dari Allah Azza wa Jalla yang menyatakan bahwa seluruh nabi agamanya Islam. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din fala tatafarraqu fi." Allah telah mensyariatkan agama bagi kamu. Agama ini pula yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan telah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad. Agama ini pula yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Jadi semuanya agama sama. Lalu Allah berfirman, tegakkan oleh kamu agama ini dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Ini menunjukkan agama para nabi yang tadi disebut itu adalah sama. Al-Mu'minun ayat 51 dan 52 juga menyatakan, Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Hai para rasul, ini seruan Allah kepada semua rasul, sama. Makan oleh kalian dari makanan-makanan yang baik. Dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apapun yang kalian lakukan. Sesungguhnya umat kalian, hai para rasul, adalah umat yang satu, yang sama. Seluruh umat para nabi sama. Apa intinya, isinya? Ana rabbukum fattaqun, akulah Rabb kalian.
maka hendaklah kalian bertakwa hanya kepadaku. Dipertegas oleh sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, inna ma'asyiral anbiya dinuna wahid wal anbiya'u ikhwatul allat. Sesungguhnya kami golongan para nabi, seluruh agama kami sama, yaitu Islam, dan para nabi itu adalah saudara-saudara dari ibu yang berbeda. Maknanya ayahnya satu, tapi ibunya ada banyak. Saudara seayah, lahir dari rahim ibu yang berbeda, tapi dari ayah yang sama. Makna ayah di sini adalah tauhid. Seluruh nabi menyuruh kepada tauhid. Seluruh nabi mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Para nabi menyatakan, wahai kaumku, tidak ada ilah yang lain yang layak disembah bagi kalian selain Allah. Maka sembahlah dia. Seluruh nabi mengatakan gitu. Semua nabi menyeru kepada tauhid. Tauhid inilah yang disebut dengan bapak dari ajaran yang dibawa oleh para nabi. Adapun ibunya berbeda-beda, makna ibu di sini adalah syariatnya. Beberapa poin ketentuan antara satu nabi dengan nabi yang lain berbeda. Di zaman Nabi Musa, kalau orang berdosa mau tobat, harus bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Allah dan bunuh diri-diri kalian. Itu di zaman Nabi Musa. Syariatnya demikian. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau mau tobat nggak boleh bunuh diri. Kalau tobat bunuh diri bukan menghapus dosa, malah nambah dosa. Di zaman nabi-nabi sebelumnya boleh menghormat kepada orang lain dalam bentuk bersujud. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam oleh Allah, tapi dengan niat menghormat, bukan beribadah. Demikian juga Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya bersujud kepada ayahnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud kepada Yusuf dalam rangka menghormat. Saat itu dibolehkan. Tapi syariat di zaman Nabi SAW kalau mau menghormat kepada orang lain tidak boleh dengan cara bersujud. Berkata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, seandainya dibolehkan, pasti akan aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami mereka masing-masing. Saking besarnya hak suami atas istri-istrinya. Kalau boleh disuruh sujud, tapi karena nggak boleh maka tidak diperintahkan. Maka syariat di zaman Nabi SAW melarang orang untuk sujud kepada orang lain sekalipun bukan untuk ibadah, tapi untuk menghormat, maka tetap tidak boleh. Kalau kekeh gimana? Menghormat dengan cara sujud. Apa syirik? Kalau niatnya menghormat tidak syirik. Tapi dia maksiat karena melanggar perintah Nabi SAW. Tapi kalau sujud dalam rangka beribadah, menyembah kepada sesama makhluk, syirik. Pelakunya musyrik, murtad, keluar dari Islam.
Adapun kalau sujud dalam rangka menghormat, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat. Adapun sujud bukan karena menghormat, bukan juga karena beribadah atau menyembah kepada sama makhluk, tapi ada keperluan, ada kebutuhan, maka dibolehkan. Seperti contoh umpamanya seorang anak duduk di kursi atau ibu ayahnya duduk di kursi lalu anak koinnya jatuh atau barangnya jatuh ke kolong kursi yang diduduki oleh ayahnya, lalu dia mau mengambil sambil apa? Sujud ya, ngadepong begitu, nongging di hadapan ayahnya. Itu mah ada hajah, ada keperluan. Maka bukan dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka menyembah, tapi lil hajah karena ada keperluan, maka boleh itu, tidak apa-apa. Seorang ibu melihat anaknya pakaiannya, celananya melorot ke bawah. Lalu oleh ibu diangsrodkan, dinaikkan lagi. Dia harus bungkuk dulu di hadapan anaknya. Bungkuknya bukan menghormat, bukan ibadah, tapi ada hajat. Atau mungkin anaknya didudukan di kursi, lalu oleh si ibu dipakaikan sepatunya, kaos kakinya. Posisi si ibu sampai tapak deku, sampai berlutut. Itu bukan dalam rangka menyembah, bukan dalam rangka menghormat, tapi ada keperluan. Maka boleh, nggak apa-apa kalau begitu. Yang terlarang adalah sujud. Dalam rangka menghormat, maka itu maksiat. Kalau dalam rangka beribadah atau menyembah, maka itu syirik dan pelakunya bisa murtad keluar dari Islam. Tapi zaman baheula sujud dalam rangka menghormat dibolehkan. Itu syariat. Jadi ada banyak syariat yang berbeda antara syariat satu nabi dengan nabi yang lain. Syariat itu dianggap ibunya. Ibu para nabi berbeda-beda, bapaknya satu. Bapaknya adalah tauhid. Mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah, adapun syariatnya berbeda-beda. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW, Inna ma'asyiral anbiya dinuna wahid. Kami, golongan para nabi, agama kami satu. Wal anbiya ikhwatun lil annat. Para nabi itu adalah saudara-saudara dari ibu-ibu yang berbeda, tapi dari satu bapak yang sama. Tauhidnya sama, walaupun syariatnya berbeda-beda. Jadi agama seluruh nabi adalah Islam. Karena Allah tidak menerima agama lain sejak baheula sampai sekarang kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang rugi. Apa makna dari Islam? Makna dari Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'at wal khulusu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah pasrah, sumerah kepada Allah dengan cara mengesahkannya, tunduk dan patuh dalam bentuk mentaatinya, dan menjauhkan diri dari syirik dan para pelakunya. Itulah makna Islam sebagai agama seluruh para nabi. Pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri hanya kepada Allah dengan mengesahkannya.
wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan mentaati seluruh aturannya, wal khulus minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Lalu Allah pun merinci dalam banyak ayat tentang nabi-nabi satu persatu ketika menyebut agama mereka. Allah berfirman tentang Nabi Nuh. Dalam surah An-Naml ayat 91 berkata Nabi Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintah agar aku termasuk orang-orang muslim. Siapa yang merintahkannya? Tentu saja Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi Nuh. Aku diperintah untuk menjadi seorang muslim. Demikian juga tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ingat, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Islamlah kamu. Maka berkata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Rabbul alamin. Kepada penguasa semesta alam. Kepada Allah. Islam kepada Allah maknanya berserah diri kepada Allah. Tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaati seluruh aturannya. Menjauhkan diri dari syirik dan para pelakunya. Berfirman Allah tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Yang Allah tuangkan dalam surah Yunus ayat 40, ayat 84. Kata Allah, wa qala tentang Nabi Musa ya, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkatalah Musa kepada kaumnya, hai kaumku, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kalian hanya kepadanya kalau kalian benar-benar muslim. Kalau muslim sebagai aplikasi nyata dari keimanan kalian kepada Allah, tawakallah hanya kepada Dia. Nabi Musa dalam ayat ini menyatakan pemeluknya adalah orang-orang muslim yang harus bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Nabi yang diklaim sebagai anak Allah. Yaitu siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau muslim. Pengikut-pengikut setianya juga muslim. Bukan Kristen. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 111. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Kata Allah, ingat ketika aku mewahyukan kepada kalangan Hawariyin melalui Nabi Isa. Hawariyin ini siapa? Para sahabat Nabi Isa. Manusia terbaik di kalangan umat Nabi Isa. Manusia terbaik di kalangan umat Nabi SAW siapa? Para sahabatnya. Berkata Allah Azza wa Jalla tentang kerajaan Saba, Ratu Bilqis, ketika diberi surat oleh Sulaiman. Kemudian berkata Ratu Bilqis tersebut setelah tunduk dan patuh kepada Sulaiman, menyaksikan kebenaran sikap dan ajaran Nabi Sulaiman. Berkata Ratu Bilqis,
Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku telah zalim kepada diriku sendiri. Sebelumnya kan mereka dan bala tentaranya menyembah kepada matahari. Dimata-matai oleh burung hudhud, oh mereka penguasa yang dahsyat dengan kekuatan pasukan yang besar, sayang menyembah matahari. Padahal kerajaannya sejahtera, tapi kok tidak menyembah Allah. Lalu diberi surat oleh Nabiullah Sulaiman. Kemudian ringkasnya cerita tunduk dan patuh kepada Sulaiman. Berkata Ratu Bilqis, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku telah zalim kepada diriku sendiri. Dan sekarang aku Islam bersama-sama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan para nabi sebelumnya seluruhnya agamanya sama, yaitu Islam. Karena makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'at wal khulusu minasyirki wa ahli. Islam itu pasrah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan cara mentaati aturannya, dan membersihkan diri, menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan para pelaku dari syirik tersebut. Semuanya Islam, dan itulah makna Islam. Jadi nama agama ini tidak dinisbatkan kepada nama orang yang menyebarkannya atau kepada tempat asal penyebaran agama itu. Beda dengan agama-agama lain, rata-rata dinisbatkan kepada orangnya atau kepada tempat tumbuh berkembangnya agama tersebut. Kita tahu ada agama Zoroaster, nisbat kepada Zarathustra. Kita tahu ada agama Kristen, nisbat kepada Kristus. Agama Yahudi nisbat kepada Yehuda. Agama Hindu nisbat kepada Hind, India. Agama Buddha nisbat kepada Buddha Siddhartha Gautama. Semua agama lain nisbat kalau enggak ke orang, ke tempat. Adapun Islam tidak dinisbatkan kepada nama orang yang menyebarkannya, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ke Muhammad jauh, nggak ada hubungan dari segi kata dan maknanya. Atau tidak ada nisbat ke tempat tumbuh berkembangnya agama ini, Mekah atau Madinah, tidak. Islam ke Mekah, ke Madinah itu nggak ada hubungannya dari segi kata dan makna. Karena Islam bukan agama bikinan manusia. Islam bukan produk akal manusia, produk budaya suatu tempat atau satu komunitas. Tidak, Islam ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bikinan orang yang namanya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam, bukan, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil Islam adalah agama seluruh para nabi. Intinya sadrah pasrah kepada Allah dengan mengesahkannya. Siapa yang pasrah taat kepada Allah, di samping itu dia juga pasrah dan taat kepada selain Allah, dia musyrik. Musyrik itu menduakan penyembahan, menduakan ketaatan kepada Allah taat, kepada selain Allah taat, kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Musyriklah dia. Siapa yang tidak mau pasrah kepada Allah, tidak juga pasrah kepada selain Allah, dia mandiri, maka dia takabur. Takabur itu kecil tapi merasa besar. Takabbar, merasa dirinya besar. Bahasa kita disebut gumede.
Itu mah bahasa Sundanya. Gumede itu orang kecil tapi merasa gede, gumede. Orang jelek merasa kasep, gumasep. Orang yang goreng patut merasa gelis, gumelis. Nah seperti itu. Orang bodoh merasa diri pinter, guminter. Orang kecil merasa diri gede, gumede. Bahasa Arabnya takabur. Sampai seperti Fir'aun menyatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang maha tinggi. Itu hanya ketakaburan. Walaupun hati kecilnya mengakui kebenaran dakwah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Hatinya iman tapi sikapnya menentang karena merasa gede, merasa takabur. Sebagaimana firman Allah tentang isi hati Musa dan isi hati Fir'aun dan bala tentaranya. Saya tadi mengatakan hati Fir'aun mengakui bukan perkiraan saya tapi wahyu Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang kepada dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kalau kita tahu hati Firaun, enggak. Tapi Allah yang tahu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu isi dada-dada manusia. Termasuk isi hati Firaun. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka sendiri. Allah tahu. Makanya Allah bongkar tuh keyakinan Fir'aun. Wajahadu biha. Fir'aun itu dan bala tentaranya menolak dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum. Hati-hati mereka meyakininya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan merasa diri tinggi. Sombong, takabur. Sampai mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi yang tidak mau taslim, pasrah, sadrah, sumrah kepada Allah, karena ketakaburan. Islam kepada Allah mencakup pertama mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kedua wa ayyuta'a wahda. Taat hanya kepada Dia. Taatnya dalam bentuk gimana? Bi ayyuta'a fi kulli waqtin bi fi'li ma umira bihi fi dzalikal waqt. Taatnya itu dengan melaksanakan atau mentaatinya di setiap waktu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan di waktu tersebut atau di zaman tersebut atau di rentang waktu tersebut, bisa bulanan, bisa tahunan. Seperti contoh umpamanya, di awal-awal Islam, kaum muslimin ketika sholat bukan menghadap ke Ka'bah. Kiblatnya itu Baitul Maqdis di Palestina. 6 bulan tuh. Setelah sholat menghadap Baitul Maqdis, turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin sholat dengan berkiblat ke mana? Ke Ka'bah. Walaupun dua perbuatan ini berbeda. Satu ke Baitul Maqdis, satu ke Ka'bah. Tapi dua-duanya atas perintah Allah. Dua-duanya Islam. Ketika 6 bulan pertama sholat menghadap Baitul Maqdis, itulah amalan dari ajaran Islam. Yang tidak diterima sholat selain ke Baitul Maqdis di kala itu. Tapi ketika turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah di Mekah sebagai kiblat di dalam sholat, maka wajib semuanya taat atas perintah Allah tersebut. Lalu menghadaplah ke kiblat, ke Mekah.
Karena di sanalah Ka'bah sebagai kiblatnya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin para sahabat di 6 bulan pertama menghadap Baitul Maqdis, itulah Islam. Setelah 6 bulan berlalu lalu diperintahkan ke Ka'bah yang ada di Mekah, itulah juga Islam. Dua-duanya tidak keluar dari Islam. Walaupun ketika sholat menghadapnya berbeda karena waktu berbeda. Maka agama adalah ketaatan. Ketika 6 bulan pertama sholat menghadap Baitul Maqdis, itu ibadah kepada Allah. Setelah itu sholat menghadap ke Ka'bah, itu ibadah kepada Allah. Kalau saat itu 6 bulan pertama menghadap ke Ka'bah, nggak sah. Kalau sekarang menghadap ke Baitul Maqdis, juga tidak sah. Karena perintahnya sudah berbeda dari Allah Azza wa Jalla. Ya, berdasarkan hal itulah maka seluruh agama para nabi sama, satu yaitu Islam, sekalipun syariatnya ada yang berbeda satu sama lain, tapi perbedaan syariat tersebut memang berdasarkan ketetapan Allah yang berlaku di waktu itu. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan satu perintah di waktu tertentu karena hikmah tertentu. Lalu di waktu yang lain memerintahkan perintah lain karena hikmah yang lain lagi. Maka mengamalkan amalan yang mansukh sebelum ada nasikh adalah ketaatan kepada Allah. Bingung apa tidak? Ulangi. Mengamalkan amalan yang mansukh sebelum ada nasikh adalah ketaatan. Yang mansukh itu yang dihapus. Yang nasikh yang menghapus. Mengamalkan amalan yang sudah dihapus, tapi penghapusnya ini penggantinya belum ada. Belum dimansuh berarti kan, maka ketika belum dihapus, belum dimansuh dilakukan, maka itulah ketaatan. Contohnya sholat tadi, di 6 bulan pertama kaum muslimin sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa sana. Maka itu ketetapan saat itu belum dimansuh. Belum dihapus ketetapan itu dan belum ada penggantinya. Maka mengamalkan hal itu adalah ketaatan dan bagian dari agama ini. Sebaliknya bila orang tetap berpegang teguh kepada ajaran yang sudah dimansuh, padahal sudah ada nasikhnya. Ajaran yang sudah dihapus padahal sudah ada penggantinya, maka keluarlah dia dari ketaatan. Karena amalan tersebut sudah dihapus dari syariat ini. Sebagai contoh yang tadi itu. Kalau ada orang sekarang masih menghadap Baitul Maqdis ketika sholat, tidak sah. Dan itu bukan bagian dari agama. Gak bisa berhujah, dulu juga para sahabat 6 bulan pertama ke sana, iya baheula eta mah. Itu aturan yang dulu sudah dihapus, ada penggantinya ke Ka'bah. Kalau sekarang orang sujud dalam rangka beribadah, terlarang. Lalu dia berhujah, dulu juga malaikat sujud ke Adam, gak dilarang oleh Allah, malah diperintahkan. Gak bisa itu, mak syariat zaman dahulu, sekarang sudah dimansuh. Tapi gening Nabi Yusuf tuh bersujud kepada bapaknya. Iya, itu juga zaman baheula, masih berlaku saat itu. Sekarang mah sudah dimansuh. Dulu kalau kaum muslimin, para nabi perang melawan musuh lalu menang. Dapat tuh harta rampasan perang ya. Saat itu harta rampasan perang haram untuk dimakan. Tidak boleh dimakan. Harus dikumpulkan di suatu tempat terbuka, setelah semuanya terkumpul, nggak tersisa satu pun,
baru ada api yang menyambar dari langit, hangus sudah. Sebelum terkumpul semua belum ada api itu. Kita kan pernah membahas satu hadis dalam kitab Bulughul Maram apa ya, atau Riyadhus Shalihin, tentang gulul, tentang korupsi harta umat. Dahulu zaman Nabi itu, Nabi zaman bahula perang dibagi kepada beberapa regu pasukan, menang. Semua anggota pasukan mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian dikumpulkan. Setelah terkumpul semua, Nabi tersebut berdoa. Kok api nggak datang juga, nggak nyamber juga tuh. Akhirnya Nabi ini berbicara kepada anggota pasukannya. Siapa yang masih menyembunyikan harta rampasan perang? Nggak ada yang ngaku. Akhirnya setiap komandan pasukan disalami oleh Nabi ini. Satu demi satu. Satu lepas. Pas suatu saat satu nggak bisa lepas. Di dalam pasukan kamu ada nih yang korupsi. Siapa? Tanya. Nggak ada yang ngaku. Disalami juga satu-satu. Sampai ada yang nggak bisa lepas. Ini kamu, apa yang kamu sembunyikan? Akhirnya dikeluarkan emas sebesar kepala sapi. Ada 1 gram? Kiloan itu. Ya, baru dikeluarkan, baru ditaruh, ditumpukan harta rampasan perang. Setelah itu barulah datang api menyambar musnah. Harta rampasan perang haram bagi nabi-nabi sebelumnya. Tapi itu halal sekarang. Di zaman Nabi SAW diatur oleh Al-Quranul Karim. Wa'lamu. Ada apa ledakan? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walir rasul. Walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Surah Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah bahwa ghanimah ini 1/5 milik Allah, milik Rasul, milik kerabat dan seterusnya disebut di dalam ayat itu. Halal. Selebihnya dibagikan kepada kaum muslimin. Haramnya ghanimah sudah dihapus. Bolehnya sujud dalam rangka menghormat sudah dihapus. Termasuk bolehnya sholat menghadap Baitul Maqdis sudah dihapus. Maka mengamalkan ajaran yang mansukh setelah ada nasikh bukanlah bagian dari agama ini. Bukan merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama, faman tamassaka bil mansukh wa tarakan nasikh falaysa huwa ala dinil Islam wala huwa muttabi'un li ahadi minal anbiya wa lihadza kafarul yahud wan nasara li'annahum tamassaku bisyar'in mubaddal mansukh. Siapa orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran yang sudah dihapus, meninggalkan ajaran yang menghapusnya, maka itu bukanlah agama Islam dan bukan pengikut salah seorang pun di antara para nabi. Oleh karena itu dianggap Yahudi kafir, dianggap Nasrani kafir karena mereka berpegang teguh kepada agama yang sudah dimansukh, yang sudah diganti dengan agama baru, dengan Rasul yang baru. Mereka bukan lagi mengamalkan ajaran Allah karena zamannya, waktunya sudah berbeda. Jadi Allah Azza wa Jalla menetapkan syariat bagi setiap umat dengan ajaran yang sesuai dengan keadaan dan waktu mereka masing-masing. Maka jadilah agama di waktunya masing-masing dengan nabinya masing-masing menjadi penjamin kemaslahatan kehidupan umat di zaman itu.
Terus kalau zaman berlalu, nabinya juga sudah meninggalkan umatnya, wafat, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengganti dengan Rasul yang baru, dengan syariat yang baru sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan terakhir sampai diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi kepada seluruh umat manusia di seluruh permukaan bumi, waktunya terbentang sampai hari kiamat. Allah menetapkan syariat bagi Nabi SAW dengan syariat yang universal. Berlaku kemaslahatnya untuk setiap zaman dan tempat. Tidak akan diganti lagi, tidak akan dimansukh lagi. Maka tak boleh ada seorang pun penduduk bumi ini kecuali hanya mengikutinya dan beriman kepada ajaran Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 158. Kata Allah, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan oleh Muhammad, hei manusia. Tidak dikatakan, hei kaumku, tidak. Kalau Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim menyatakan, hei kaumku. Tapi Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, hei manusia. Semua manusia. Aku utusan Allah kepada kalian semuanya, seluruhnya. Dan diutusnya beliau itu rahmat bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau, hei Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk orang Arab saja, apalagi orang Mekah Madinah saja, enggak. Untuk seluruh alam. Pemberi kabar gembira, pemberi peringatan bagi seluruh manusia. Surah Saba ayat yang ke-28 menyatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau, hei Muhammad, kecuali kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab saja. Bukan hanya untuk suku Quraisy saja. Bukan hanya penduduk Mekah Madinah saja. Tapi seluruh manusia. Kafatan linnas basyirau wa nadhira. Pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira melahirkan roja. Bukan roja radio. Apa makna roja? Harapan. Pemberi peringatan menimbulkan rasa khauf atau khasyah, takut, kecemasan. H2, C2. Harap-harap, cemas-cemas. Para nabi atau Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira tentang apa? Tentang surga. Tentang ridho Allah. Tentang pahala. Tentang rahmatnya. Tentang keridhoannya. Tentang seluruh yang Allah janjikan berupa kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang mentaatinya. Itu kabar gembira. Memberi peringatan dengan apa? Neraka, dengan azab, dengan laknat, dengan murkanya, dengan hal-hal yang sejenis itu, sehingga menimbulkan rasa takut. Perlukah rasa takut dimiliki oleh manusia? Bingit seperlunya. Rasa takut ini yang menjadi pengerem. Ngerem dari semua yang Allah larang. Kenapa para pencopet tidak berani terang-terangan mencopet? Karena takut. Terang-terangan diketahui dihajar warga babak belur, dikepolisikan, dipenjara. Takut enggak? Takut. Makanya tidak berani terang-terangan. Kalau toh tidak terang-terangan, diam-diam sambil deg-degan, tegang. Gitu.
Kenapa umpamanya orang-orang tidak berani makan sekenyangnya, kemudian leos. Leos itu apa? Pergi nggak bayar. Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Takut. Diteriakin maling. Dilaporkan ke polisi, itu orang makan seenaknya nggak bayar. Di penjara. Bisa babak belur dulu nggak? Iya mungkin. Lalu di penjara. Takut. Karena takut, orang nggak berani berbuat seenaknya. Rasa takut ini menjadi pengerem. Itu kepada orang. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa para wanita tidak berani membuka auratnya, padahal mengundang banyak pujian orang. Kalau cantik dan seksi. Kenapa nggak berani begitu? Karena takut risikonya diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita rela subuh-subuh masih ngantuk, dingin, apalagi musim hujan, bangun, kemudian berwudu, kemudian pergi ke masjid sholat? Karena takut diazab kalau itu tidak dilaksanakan. Takut ini pengerem dari semua perbuatan keji dan maksiat. Orang yang takut lalu menahan diri dari hawa nafsunya, ini orang yang akan Allah bahagiakan di akhirat. Ayat Al-Quran, hadis itu banyak. Allah menyatakan, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang takut kepada apa? Maqama Rabbihi. Takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut dimurkai, takut diazab, takut dilaknat. Makanya dia tahan diri dia dari hawa nafsu ketika hidup di dunia. Bagi dia fa'innahu jannatul ma'wa. Fa'innahu jannatul ma'wa. Maka surga ma'wa tempat tinggal dia. Dua lagi surganya. Dalam Ar-Rahman Allah menyatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang yang takut kepada Allah lalu dia menahan diri itu, bagi dia ada dua surga tuh. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi rasa takut itu luar biasa. Efek positifnya kepada manusia. Maka dengan adanya rasa takut, dia tunduk, taat, patuh, setia, pasrah, sadrah, sumrah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah fungsi Nabi sebagai nadhir, pemberi peringatan. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyira wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada seluruh manusia, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Memberi kabar gembira menimbulkan motivasi, support, karena diberi berita gembira, siapa yang taat diberi rahmat, siapa yang taat diberi keridhaan Allah, siapa yang taat diberi bidadari surga, siapa yang taat disediakan istana yang megah di surga dengan segala macam kenikmatan. Itu memberi dorongan nggak untuk beramal? Iya. Tidak hanya dorongan, ada ancaman. Siapa yang tidak taat diancam, diazab. Maka dua, apanya? Daya dorongnya. Satu, karena adanya motivasi untuk beramal. Satu, karena ada ancamannya untuk dihukum. Menghindari hukuman dan semangat untuk meraih apa yang dijanjikan. Ini motivasi yang ganda. Memberikan dorongan yang luar biasa besarnya untuk taat, beriman dan beramal soleh. Allah pun berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kata Allah, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian,
Tapi beliau adalah utusan Allah dan Nabi penutup. Utusan penutup, Nabi penutup. Gak ada Rasul lain, gak ada Nabi lain. Kalau ada yang ngaku Nabi atau Rasul, baik personal atau lembaga, dusta. Bertolak belakang baik dengan ayat, dengan hadis. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi SAW, Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at, fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar sudah terputus. Maka tidak ada lagi Rasul setelah aku dan tidak ada lagi juga Nabi. Siapa yang mengaku ada Rasul, ada Nabi setelah kematian beliau, itu Nabi dan Rasul yang palsu. Baik personal ataupun lembaga. Sebab ada yang mengaku selain Rasul palsu, ada lembaga kerasulan. Berupa lembaganya, bukan personalnya. Enggak ada. Fala rasulan ba'di wala nabiyya. Huruf la nafi masuk kepada isim yang tidak bertanwin menunjukkan segala macam jenis rasul. Fala rasula ba'di wala nabiyya. Enggak ada rasul dalam bentuk apapun, baik personal ataupun kelembagaan, keorganisasian yang seperti itu enggak ada. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Yang tidak ada lagi nabi lain setelah beliau dan juga penutup para rasul. Ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW di dalamnya mengandung khitab kepada seluruh makhluk. Khitab itu ditujukannya ucapan dalam ayat itu kepada seluruh makhluk, jin dan juga manusia, walaupun beda jenis, ada laki ada perempuan. Beda bangsa, ada negara ini, ada negara itu. Ada bangsa Arab, ada bangsa Ajam. Ada bangsa, ada kulit putih, ada kulit hitam, ada kulit bule ataupun yang lain-lainnya. Semuanya berlaku di dalam kadar dan bentuk yang sama. Maka tidak ada aturan Islam yang khusus untuk orang Arab tapi tidak berlaku bagi orang Ajam, tidak. Keislaman orang manapun sama karena sumbernya sama, Quran Sunnah. Islam di Arab, Islam di Indonesia, Islam di Amerika, Islam di kutub, semuanya pasti sama. Karena Islam itu wahyu dan bukan budaya dan tidak dipengaruhi oleh budaya setempat. Bukan budaya yang harus mewarnai agama. Apalagi merubah agama menjadi budaya. Tapi budaya yang harus terwarnai oleh agama. Budaya yang harus disesuaikan dengan agama. Bukan agama yang harus dibedol, ditarik kayak karet. Dipaksa-paksa agar sesuai dengan budaya setempat. Maka mengatakan ada Islam bangsa ini dan berbeda dengan Islam bangsa itu adalah pemaksaan agama harus disesuaikan dengan budaya setempat. Maka kalau begitu agama ini bisa berubah. Bisa dianggap sebagai produk akal manusia. Bukan wahyu Allah lagi. Itu mah di Arab, di Indonesia beda lagi Islam. Nah, loh, kok begitu? Ada Islam Nusantara. Nanti ada Islam Sunda, ada Islam Jawa, ada Islam Bugis, ada Islam Batak. Karena budayanya beda-beda harus disesuaikan tuh. Semua agama, semua Islam harus disesuaikan dengan budaya masing-masing. Jadi Islam itu berbeda-beda. Nggak akan bersatu tuh kalau begitu mah ya. Karena budaya produk manusia. Olah akal dan olah rasa manusia. Dan budaya satu tempat dengan tempat lain sama apa tidak? Tidak, bahkan banyak budaya yang bertolak belakang, berbenturan. Satu perbuatan di budaya tertentu disebut menghormat, di budaya lain disebut menghina. Coba umpamanya, pegang jenggot orang Sunda.
dagunya dipermainkan. Kalau dia lagi pegang golok bisa langsung dicabut, golok itu bisa langsung ditebas tuh. Karena dianggap apa? Menghina. Makanya menghina dalam bahasa Sunda disebut asa dicoogado. Serasa dagunya dipermainkan itu menghina. Tapi kalau mengulus jenggot dilakukan ke orang-orang Timur Tengah, lagi marah, dijenggut jenggotnya, syukron ya akhi, ya habibi. Senang mereka. Bertolak belakang enggak itu? Ya, bertolak belakang. Itu budaya tuh. Sekarang agama Islam mau dibedo, dipaksa, ditarik, disesuaikan dengan budaya setempat. Enggak bisa, terbalik. Bukan produk akal manusia yang menjadi patokan utama, lalu agama sebagai wahyu Allah harus disesuaikan dengan kehendak budaya. Sebaliknya dong. Budaya yang harus disesuaikan dengan agama Islam. Budaya yang harus terwarnai oleh Islam. Bukan sebaliknya. Karena budaya adalah produk manusia, sedangkan agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh ayat dan hadis ditujukan kepada seluruh makhluk, jin dan manusia. Walaupun jenis kulitnya berbeda, warnanya maksudnya. Suku bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, warna kulitnya berbeda, budayanya berbeda. Maka seluruh istilah Islam, kafir, fasik, muslim, munafik, dan yang seterusnya itu berlaku untuk seluruh bangsa, seluruh warna kulit, seluruh budaya. Itu sama. Karena sumbernya sama. Tidak bisa ini kalau orang Arab yang menyatakan begini atau yang melakukan begini pahala. Kalau orang Jawa mau bisa berdosa. Nggak bisa, sama. Perbuatannya sama, dihukumi sama dalam ajaran Islam. Ya, dari sinilah kita mengetahui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah berlaku universal. Bagi seluruh zaman, seluruh tempat, seluruh bangsa dan suku bangsa, seluruh manusia dengan bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, seluruhnya diberlakukan aturan Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka. Tapi bukankah Al-Quran itu diturunkannya dengan lisan orang Arab? Betul, Al-Quran diturunkan dengan lisan orang Arab hanya li'ajli tabligh, dalam rangka hanya untuk menyampaikan. Karena yang diutus, Nabi yang diutusnya orang Arab, jadi pertama kali ya tentu saja Nabi ini yang harus menyampaikan ke tengah kaumnya, pertama kali ke lingkaran terdekat. Kemudian melalui sahabat-sahabatnya, melalui murid-muridnya, Islam ini disampaikan, disebarkan kepada seluruh umat. Walaupun sampai ke keluar dari kalangan bangsa Arab. Allah memerintahkan Islam ini pertama kali disampaikan ke tengah kaumnya, kemudian disampaikan ke lingkungan yang lebih jauh lagi, maka disampaikannya Islam pertama kali kepada lingkungan orang Arab, bukan kekhususan agama ini khusus untuk mereka, wa innama litadarruj fit tabligh. Tapi untuk melalui tahapan-tahapan dalam menyampaikan agama ini. Tahapan pertama tentu saja ke lingkungan yang terdekat kan. Keluarga dulu. Nabi Muhammad SAW sebelum diperintahkan mendakwahi orang umum, keluarga dulu. Setelah keluarganya didakwahi, ada yang menerima, ada yang menolak. Kalau toh masih ada yang menolak, ya tidak berarti stag dakwah di sana. Enggak. Di keluarga Nabi SAW ada yang menolak dakwahnya, ada. Pamannya siapa? Musuh besarnya, Abu Jahal, Abu Lahab itu masih kerabatnya.
Ada yang menolak tidak berarti terhenti dakwah di sana. Nggak boleh dulu keluar. Toh anggota keluarganya ada yang belum terdakwi. Nggak, lanjut. Terus ke lingkaran tetangga-tetangganya. Ke suku bangsanya. Keluar suku bangsanya. Keluar kota Mekah sampai hijrah ke Madinah. Kemudian menyebar. Dakwah awal ke orang Mekah, ke keluarganya bukan khusus untuk mereka, tapi dalam rangka melaksanakan dakwah secara bertahap. Maksud dari semua uraian tadi adalah bahwa agama para nabi alaihi wassalatu wassalam satu, yaitu Islam. Dengan makna mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Melarang dari perbuatan syirik, kufur, dan fasad. Sekalipun syariatnya berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi, sampai ditutup ini agama dengan diutusnya Rasul terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang risalahnya umum untuk seluruh makhluk, jin ataupun manusia, orang Arab ataupun orang Ajam, dan terbentang waktunya sampai tiba hancurnya alam jagat raya. Maka Islam setelah kelahiran Nabi SAW dan setelah wafatnya beliau tidak pernah berubah. Tidak diganti, apalagi dihapus, dimansuh. Dan Islam ini selalu maslahat diterapkan di setiap tempat, di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap kondisi dan situasi. Maka tidak lagi Nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam sampai kiamat tiba. Maka para pelanjutnya bukan lagi Nabi atau Rasul. Para pelanjutnya adalah disebut para duat, para penyeru kepada ajaran Nabi SAW ini. Terdiri dari kalangan para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya, dan orang-orang yang berilmu setelahnya. Berdasarkan hal itulah maka Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, beliau adalah penutup seluruh Nabi, penutup dan penyempurna seluruh risalah, dan seluruh ajarannya berlaku sampai akhir zaman di setiap waktu dan di setiap tempat. Berdasarkan hal itulah maka ketika nabi-nabi sebelumnya masih hidup, para nabi sebelumnya meyakini bahwa pengikutnya ini akan melahirkan anak cucu turunannya yang akan setia kepada ajaran nenek moyangnya, yaitu pengikut Nabi Isa. Sadar akan hari itu, beliau berpesan dan seluruh nabi berpesan, kelak sepeninggal aku akan muncul seorang nabi yang datang setelahku, disebut namanya Ahmad atau Muhammad. Maka ikuti dia. Tapi Nabi Isa juga sudah tahu akan banyak pengikutnya yang mengingkari, walaupun tidak bisa membantah hujah Nabi Muhammad SAW, maka setiap orang yang sudah mentok akalnya, keilmuannya, hujahnya sudah tidak mampu lagi membantah dakwah yang hak ini, yang tersisa lontaran, tuduhan, cacian, makian, dan fitnahan. Berkata Nabiullah Isa yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang Nabiullah Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin.
Ingat ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa-apa yang ada di tanganku berupa Taurat. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang Rasul setelah aku, namanya Ahmad." Itulah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai setiap yang namanya Ahmad kegeeran dengan ayat ini. Gening saya teh Rasul. Ini bukan itu. Muhammad SAW. Falamma ja'ahum bil bayinat, ketika Rasul akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad ini datang dengan membawa keterangan yang jelas, mereka menuduh, hadza sihrun mubin, ini sihir yang hebat. Jadi ketika kapabilitas ilmiahnya mentok, nggak bisa lagi membantah kebenaran dakwah, itulah karakter orang-orang yang seperti itu. Tuduhan yang terlontar, dituduhlah person yang menyampaikan dakwah ini, tuduhan itu. Nabi SAW dituduh apa? Tukang sihir. Hanya karena beliau bisa melakukan sesuatu yang tukang sihir juga nggak bisa melakukan. Hebat sihirnya. Bisa membelah bulan dari kejauhan kan? Tuh belah bulan, dibelah dengan isyarat dengan tangannya, set, dan benar-benar terbelah dua. Sihirnya hebat. Bukannya tunduk dan patuh dan percaya, tapi nuduh tukang sihir. Nuduh pendusta. Nuduh gila. Nuduh pemecah belah persatuan bangsa Arab. Nuduh ini dan nuduh itu. Tuduhan biasanya terlontar setelah ilmunya mentok. Tidak bisa lagi membantah kebenaran dakwah. Dan ini terus menurun tuh kebiasaan itu. Sampai zaman sekarang kalau ada orang yang berdakwah kemudian hujahnya jelas, tidak bisa terbantah lagi, dituduh, oh ini antek Yahudi. Oh ini antek-anteknya Zionis. Oh ini digaji oleh pihak orang kafir, gaji sebulan sekian juta. Tuduhan itu. Dan itu tasyabahat qulubuhum. Allah menyatakan hati, prinsip, cara berpikir mereka sama dengan orang-orang kafir. Ketika dakwah dengan hujah yang nyata, tidak terbantah secara ilmiah, yang terlontar hanyalah apa? Tuduhan. Seperti yang dilakukan oleh semua penentang dakwah para nabi, melontarkan tuduhan kepada nabi yang tuduhan itu jauh panggang dari api. Jauh dari kebenaran. Mengatakan nabi pendusta adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, karena semua orang tahu beliau orang yang paling jujur. Yang menggelari nabi dengan sebutan Al-Amin siapa? Orang kafir Quraisy sebelum beliau diutus menjadi nabi. Menuduh beliau dengan sebutan tukang syair, jauh dari kenyataan. Beliau bukanlah tukang syair. Menuduh beliau dengan sebutan tukang sihir, beliau adalah orang yang mengharamkan sihir. Menganggap sihir ini kufur dan syirik karena meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Maka lontaran tuduhan hanyalah ibarat buih di atas lautan yang kelak akan terhempas dengan arus dan hilang. Walaupun akan muncul lagi tuduhan lagi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah penjelasan yang menerangkan bahwa agama para nabi seluruhnya sama, ya. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan menerangkan beberapa keistimewaan Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan materi bahasan bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, setelah sesi materi kami undang Anda untuk bersoal jawab. Silahkan bisa bertanya secara langsung pada Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dengan siapa dari mana Bapak? Ini dengan Abu Faruk di Cikarang, Bekasi. Silahkan Pak Abu Faruk. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barakallah. Tadi disampaikan ada ajaran yang mansuh ya. Ana ingin menanyakan dua syariat Islam, apakah masih sesuai dengan zaman ini? Yang pertama adalah mengenai syariat budak, karena kalau ditinjau dari zaman sekarang melanggar hak asasi manusia. Yang maksudnya gugat cerai begitu ya Pak ya? Perbudakan ya. Perbudakan. Ya, perbudakan. Apakah masih sesuai dengan zaman ini? Yang kedua adalah menikahi wanita ahli kitab bagi laki-laki Muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Iya. Sementara madorotnya itu sangat besar karena nanti bisa melahirkan anak-anak yang non-Muslim mengikuti agama ibunya. Nah, bagaimana dengan dua hal ini? Iya. Katakan baik. Syukran wa jazakallahu Wa khairan. iyyakum barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Faruk, silahkan Ustaz. Iya, Pak Abu Faruk di Cikarang, Bekasi. Barakallahu fiik. Ada dua bagian dari syariat Islam, apakah sudah mansukh atau belum? Pertama, perbudakan. Yang keduanya adalah menikahi wanita ahlul kitab, ya, yang dahulu dihalalkan. Pertama, tidak ada ayat atau hadis yang memansukh syariat perbudakan. Tapi ayat-ayat dan hadis yang mengatur perbudakan seluruhnya menggiring kepada pembebasan perbudakan. Dilihat dari pertama, syariat Islam melarang setiap orang untuk memberi tugas kepada budaknya melebihi kemampuannya. Memerintahkan mereka untuk berbuat lemah lembut dan sebaik-baik muamalah kepada budaknya. Kalau ada pelanggaran syariat, baik melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, salah satu dendanya adalah perbudakan. Ada sumpah yang dilanggar, salah satu dendanya adalah bebaskan perbudakan. Kemudian apabila seorang suami melakukan zihar kepada istrinya, bersumpah bertekad tidak akan menggauli istrinya. Lalu ketika akan menggauli istrinya, salah satu syaratnya adalah bebaskan perbudakan. Lalu Allah pun menyatakan membebaskan budak itu sebaik-baik amal dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan upaya Islam untuk membebaskan status perbudakan. Kenapa tidak langsung dihapus? Karena Islam pertama datang ketika sistem perbudakan begitu kuat berurat akar di tengah kehidupan manusia saat itu. Itu pertama. Kedua, sistem perbudakan tidak mustahil akan muncul kembali suatu saat. Kalau umpamanya status atau syariat yang mengatur perbudakan sudah dihapus, lalu muncul kembali sistem perbudakan, maka umat Islam akan kehilangan tuntunan. Dan perbudakan lahir dari akibat terjadinya peperangan. Pihak yang kalah, yang masih hidup ditawan, diperlakukan sebagai budak. Kalau mau merdeka harus ditebus sama keluarganya atau kaumnya. Atau dia sendiri harus menebus dirinya dengan sejumlah uang yang disepakati. Kalau enggak, ya menjadi budak. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama sejak baheula. Lahirnya perbudakan itu dari sana. Apakah peperangan akan mungkin muncul? Pasti suatu saat muncul.
Sekarang juga beberapa negara banyak mengalami peperangan dengan negara lain. Bukankah sekarang ada PBB, ada HAM, ada segala macam. Sampai kapan itu bertahan? Suatu saat tak mustahil seluruh organisasi kemanusiaan dunia itu bubar sudah. Terjadi peperangan yang melibatkan banyak negara sudah tidak berlaku lagi. Lalu yang kalah diperbudak, muncul lagi perbudakan. Dan hadis-hadis tentang akhir zaman mengisyaratkan kelak perbudakan ini akan terjadi lagi. Sebagaimana hadis Jibril yang dikenal tentang Islam, iman, ihsan, lalu bertanya tentang hari kiamat. Islam dijawab, lahirlah rukun Islam. Bertanya tentang iman, dijawab, lahirlah rukun iman. Ditanya tentang ihsan, dijawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah, fa'innahu yarak. Lahirlah rukun ihsan. Lalu ditanya, akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan kiamat terjadi. Itu pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Oleh beliau dijawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, sama-sama enggak tahunya. Lalu Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu coba terangkan tanda-tandanya, tanda kiamat. Lalu beliau menjawab, salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Ini tanda kiamat. Berarti ini akan terjadi di akhir zaman. Belum tentu zaman kita mengalami, belum tentu, tapi nanti di akhir zaman. Para ulama ketika menerangkan hadis ini mengisyaratkan hadis ini menerangkan di akhir zaman kembali akan terjadi perbudakan. Dan perbudakan lahir akibat adanya apa? Perang. Nanti budak wanita berdasarkan nas ayat dan hadis yang sahih halal digauli oleh tuannya yang laki-laki. Ayatnya jelas dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Ma'arij Allah menyatakan dengan lafaz yang sama, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang mukmin itu orang yang memelihara faraj-faraj mereka, kecuali kepada dua orang. Pertama kepada istri-istri mereka, kedua kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, kepada kedua orang ini tidak tercela, halal. Istrinya halal digauli. Budak wanitanya juga halal digauli. Al-Ma'arij juga lafadznya sama begitu. Hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa orang yang menikahi seorang wanita atau membeli seorang hamba sahaya wanita, dibeli itu, maka pegang ubun-ubunnya. Sudah dibeli menjadi milik bagi suaminya. Istri sudah dinikahi menjadi hak bagi suami. Sama-sama halalnya, pegang ubun-ubunnya. Lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Nah itu, ya Allah, aku meminta kepada engkau kebaikan wanita dan kebaikan yang engkau tetapkan pada wanita ini. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan wanita dan keburukan yang engkau tetapkan pada wanita ini. Sama doanya, sama perlakuannya, menunjukkan sama halalnya. Nah, lalu, kalau wanita hamba saya digauli oleh tuannya hamil, melahirkan anak, anaknya merdeka dan disebutkan kepada ayahnya, kepada tuannya, tapi status ibunya tetap hamba sahaya. Ini yang disebut dalam ilmu fikih dengan sebutan ummul walad.
Nah, sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ibunya tetap hamba sahaya. Anaknya menjadi orang merdeka. Inilah yang dimaksud antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Ini maknanya. Dan ini akan terjadi di akhir zaman sebagai tanda kiamat. Islam tetap mengatur. Ayat dalam surah Al-Mu'minun dan surah Al-Ma'arij tadi tidak dimansuh, tidak dihapus. Itu kelak akan berlaku lagi ketika peradaban manusia kembali memberlakukan sistem perbudakan. Islam aturannya sudah jelas, sudah lengkap dan tidak dimansuh. Tapi aturan Islam menggiring pada sikap memperlakukan budak seperti manusia biasa. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh diberi tugas melebihi kemampuannya, tidak boleh diabaikan hak-haknya, dan dikondisikan untuk dibebaskan. Kalau ada aturan Allah yang dilanggar hukumannya, bebaskan budak. Kalau ada amalan yang paling baik, bebaskan perbudakan. Dan seterusnya begitu. Membebaskan budak adalah infak yang luar biasa besarnya. Tidak sekedar secara ekonomi, tapi juga secara kemanusiaan. Yang berbeda nilainya dengan infak dalam bentuk uang. Kalau uang hanya secara ekonomi. Tapi dengan membebaskan perbudakan, ya secara ekonomi karena budak memiliki harga dan mahal. Ya juga secara kemanusiaan. Nilainya double. Oleh karena itu sistem perbudakan tetap tidak dihapus. Tapi kan sekarang tidak ada perbudakan. Ya alhamdulillah. Tapi apakah yakin sampai akhir zaman tidak ada lagi perbudakan? Enggak. Hadis-hadis yang ada mengisyaratkan di akhir zaman kelak kembali terjadi sistem perbudakan. Tapi bukan umat Islam yang membuat dan menciptakannya. Bukan. Pasti bangsa lain yang kemudian Islam mengatur dengan aturan yang amat memanusiawikan para budak tersebut. Inilah poin yang pertama. Poin yang kedua, ini menghabiskan seluruh waktu yang tersisa, satu pertanyaan ya. Apakah juga dimansuh tentang halalnya wanita ahlul kitab untuk dinikahi? Mengingat sangat banyak madarat yang timbul kalau orang Islam menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani ya. Ini juga sama, tidak ada ayat atau hadis yang memansuhnya. Adapun kalau madarat, adanya madarat dalam suatu amalan tidak menjadikan amalan tersebut dimansuh hukum asalnya. Karena apa? Jangankan ke ahlul kitab, ke sesama muslim menikahi wanita muslim, tapi wanita muslim itu fasik, matre, duniawi, tidak mementingkan agama, tapi dia masih sholat. Bagus nggak untuk dinikahi? Nggak bagus. Bakal liar nih suaminya. Ya, akhlaknya dipastikan yang seperti itu tidak akan mengikuti syariat Islam. Nggak bagus untuk dinikahi. Halal nggak kalau dinikahi? Halal. Tetap boleh. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal. Dijamaliha, walihasabiha, walimaliha, walidiniha. Pertama karena kecantikan. Kedua karena harta. Ketiga karena kehormatan keluarga, karena kebangsawanannya gitu, karena pangkatnya, karena jabatannya, karena status sosialnya yang tinggi, dan yang keempat karena agamanya. Umumnya alasan laki-laki menikahi wanita karena 4 hal ini. Salah satu di antara 4 ini. Lalu advis, nasihat, tuntunan dari Nabi apa? Fadfar bidatidin taribat siadak. Nikahi wanita karena agamanya. Jangan karena kecantikannya, jangan karena hartanya, jangan karena gelarnya, jangan karena status sosialnya, pangkat, jabatan, kekuasaan, jangan. Tapi nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian rugi. Kalau enggak, kalian akan menderita. Kalau enggak, kalian akan terjerumus ke dalam murka Allah Azza wa Jalla.
Menikahi wanita karena harta, karena kecantikan, itu buruk, berisiko. Tapi apakah haram? Kalau menikahinya berarti berdosa? Tidak. Sah. Tetap bernilai ibadah. Cuma berisiko dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Kalau tidak memilih karena agamanya. Itu juga berlaku bagi menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Hukum asal tetap boleh halal. Tidak dianggap berzina setelah melakukan akad. Tapi berisiko, iya betul berisiko. Apa resikonya? Resikonya ya kebayanglah ya awet tapi rajet gitu. Kedua nanti anaknya akan berebut. Atau giliran anak pertama ikut bapaknya agamanya, anak kedua ikut ke ibunya. Terus begitu. Ketika Ramadan, ketika Idul Fitri, ketika mau umroh dan haji, berbeda keyakinan. Aduh liur lah. Ya pasti berisiko. Ya sama juga berisiko menikahi wanita muslim yang matre. Wanita muslim yang fasik. Wanita muslim yang tidak menomorsatukan agamanya. Hukum asal tetap boleh, halal. Dan tidak dianggap berzina, tapi kalau resikonya sangat buruk, iya. Tapi tidak menghapus kehalalan dari segi hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.